Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rifa Fernanda Tarigan. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan 2020. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Sinabang. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran saya tentang materi statistika. Dalam video ini, model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning dan dengan menggunakan teknologi Microsoft Excel dalam menentukan simpangan rata-rata. Pada model pembelajaran Discovery Learning memiliki 6 tahapan atau sintak, yaitu yang pertama stimulus, yang kedua problem statement, yang ketiga data collecting, yang keempat data processing, yang kelima verifikasi, dan yang keenam adalah generalisasi. Video pembelajaran berikut ini bertujuan untuk memenuhi syarat uji kompetensi program pendidikan profesi guru. Seperti apa videonya? Mari kita simak. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Terima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Selesai. Apa kabarnya kalian? Baik ya. Sebentar, Ibu absen. Ibu mohon maaf, Ibu buka masker. Ibu absen dulu. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Faisal. Kemudian? Baby. Faisal, apa kabar? Sakit, Bu. Sakit. Kemudian Feby? Baby izin. Feby izin. Ada lagi? Ada Bu Fajar, Bu. Fajar? Sakit, Bu. Oke. Ada lagi? Enggak, Bu. Udah? 3 orang yang tidak hadir ya. Oke, anak-anak ibu semuanya. Hari ini untuk biar kalian semangat, kita mengawali dengan semangat juga ya. Kalau ibu ucapkan yel-yel selamat pagi, kalian juga harus menjawabnya. Oke? Oke. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, orang biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat ya. Nah, sebelum kita mulai, ibu mau rapikan dulu tempat duduknya. Ayo. Coba duduknya di tengah-tengah semuanya. Abang, ya rapi ya, rapikan mejanya dulu biar kita nanti lebih semangat belajarnya. Oke. Nah, coba perhatikan semuanya ke papan tulis. Nah, di sini ada ukuran penyebaran data berkelompok. Masih ingat ya? Kita perjumpaan sebelumnya tentang apa masih ingat ya? Nanti kita hubungkan. Kalau kita perhatikan ada kata-kata berkelompok, kemudian ada kata-kata rata-rata, harus bisa mengingat ulang apa itu nilai rata-rata dari data tunggal dan data iya. Nah, di sini ada data, kemudian disajikan pemusatan data, penyebaran data. Nah, sekarang kita kalau persimpangan rata-rata masuk kepada penyebaran data. Nah, kemudian nah, di sini ada persepsi. Perhatikan. Data ukuran panjang ikan gurame umur 2 bulan cm sajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Mean dari data di bawah adalah. Perhatikan. Mean. Masih ingat ya? Mean adalah rata-rata. Median? Nilai tengah. Modus? Yang paling sering muncul. Nah, kalau dari data tersebut, bagaimanakah cara mencari nilai rata-ratanya? Ini data apa nih? Kelompok apa tunggal? Kelompok. Kira-kira rumusnya apa? Atau bagaimana cara mencari nilai rata-rata dari data kelompok? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan, Kak Najila. Rumusnya adalah sigma FI dikali XI per N.
Ya bagus Kak Najla. Nah yang lain juga masih ingat nggak nih? Masih ingat ya, alhamdulillah. Nah kita lanjut. Nah ibu ada tampilan video, kita sama-sama menonton. Nah silahkan amati videonya. Berdasarkan data sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia tercatat 237.641.326 orang. Terdiri dari laki-laki 50,30% berjumlah 119.630.913 orang dan perempuan 49,66% berjumlah 180.010.413 orang. Berdasarkan agama yang dianut adalah Islam 207.176.162 orang, Kristen 16.228.513 orang, Katolik 6.907.873 orang, Hindu 4.012.116 orang, Buddha 1.703.254 orang, dan Konghucu 117.091 orang. Tentang apa video yang kalian amati tadi? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Oke, silakan Wana. Oke, silakan Wana. Jadi dari video yang dinonton tadi itu tentang data statistik penyebaran agama yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Iya, bagus sekali ya Kak Wana ya. Jadi di tadi itu kita menampilkan video tentang penyebaran agama di Indonesia. Data didapat dari data statistik ya. Nah, kemudian perhatikan. Ini untuk motivasinya untuk kalian. Nah, ini ada lagi jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia. Perhatikan, datanya berbentuk histogram. Oke, jadi ini kira-kira datanya data kelompok. Iya betul. Nah, jumlah penduduk Indonesia dan pertumbuhannya. Nah, perhatikan, tadi dibilang ini merupakan data histogram. Oke. Nah, kira-kira informasi apa yang bisa kalian lihat dari gambar tabel, gambar grafik di depan? Perubahan jumlah penduduk. Ada peningkatan, ada penurunan ya? Iya ya. Oke. Nah, kira-kira apa manfaat dari dibuatnya data menggunakan histogram? Ditampilkan menggunakan diagram histogram. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Aldi. Nah, jadi dari data histogram tersebut kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan manusia ataupun penduduk di Indonesia setiap tahunnya. Jadi kita bisa membandingkan apakah ada naiknya signifikan atau hanya sedikit saja seperti itu. Oke, ya betul ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok. Nanti kalian diskusi kelompok kita bagi. Kemudian tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu menentukan dan menganalisis timpangan rata-rata data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram seperti ini, serta menyelesaikan masalah kontekstual nanti berbantuan dengan Microsoft Excel. Ada bawa laptopnya kan? Oke. Kemudian langkah-langkahnya, ini tujuan pembelajaran tadi. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran kita hari ini menggunakan model discovery learning, yaitu ada stimulus, problem statement, data collecting, kemudian data processing, verification, dan generalization. Kemudian ada juga aspek penilaian. Ibu akan menilai sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, untuk sikap dan keterampilan nanti Ibu menilai saat kalian belajar kelompok, saat kalian berdiskusi dengan teman, itu nanti Ibu ada menilai bagaimana keaktifannya, bagaimana dengan disiplinnya, bagaimana cara kerjasamanya, ya, tanggung jawabnya. Kemudian pengetahuan nanti di akhir pembelajaran kita akan mengerjakan soal melalui quizzes, ya. Nanti Ibu
berikan sama kalian kodenya. Oke. Selanjutnya, nah ini langkah-langkah pembelajarannya. Kita belajar dalam kelompok, mengumpulkan informasi, presentasi, menyimpulkan, kemudian latihan individu. Oke, perhatikan ke layar PowerPoint-nya. Nah, di sini ada, perhatikan, coba diamati. 30 sepeda motor terpilih dites untuk mengetahui efisiensi bahan bakar dalam kilometer per liter. Distribusi frekuensi yang didapatkan atau disajikan berikut ini. Perhatikan, ini data kelompok. Oh ya, betul, data kelompok. Nah, kemudian kalau kita mau melihat di sini ada apa saja yang harus kita cari di dalam kalau kita mau menilai dari mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu ada data-data yang data banyak dibagikan dengan data yang diakumulasi. Data banyak dibagikan dengan data satu, berapa banyaknya gitu jumlahnya. Perhatikan, di sini ada data tabel pakai frekuensi. Nah, kemudian pada tabel ini bagaimana nilai rata-rata dari data pada tabel yang ditampilkan di papan. Saya, Bu. Silakan, Dina. Untuk mencari jawaban dari soal tersebut, yang harus kita lakukan pertama yaitu mencari sigma frekuensi dari soalnya. Lalu yang kedua, mencari titik tengahnya. Yang ketiga, frekuensinya dikalikan dengan titik tengahnya. Kemudian nanti dibagi dengan sigma frekuensinya. Ya, betul. Nah, kemudian bagaimana menentukan simpangan rata-rata yang sesuai pada data kelompok itu nanti ya. Sebelumnya kita sekarang duduk sesuai kelompok. Kemudian nanti Ibu bagikan LKPD per kelompok ya. Silakan. Oke, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk bahan kalian diskusikan bersama kelompok. Oke. Silakan. Oke, silakan perhatikan. Nah, di situ langkah pertama kalian harus tuliskan dulu kelompok berapa kalian. Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Kemudian nama-nama anggota kelompoknya silakan dikerjakan. Ibu beri lebih LKPD tujuannya untuk sama-sama bisa melihat apa saja soalnya ya. Kerjasama ya. Ya. Setelah menuliskan semuanya langsung masuk. Baca dulu lingkup materi petunjuk pengisian LKPD-nya, jangan lupa dibaca. Kemudian masuk kepada kegiatan 1. Nah, perhatikan. Sudah ada kegiatan 1 di situ. Sudah dibaca petunjuknya? Sudah, lanjut ke kegiatan 1-nya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Data yang disajikan berikut merupakan data pendapatan neto 45 perusahaan besar di Indonesia dalam miliar rupiah. Dalam miliar ya, tidak banyak yang dikerjakan. Ingat sebelumnya tadi waktu pas mencari nilai rata-rata rumusnya apa? Data kelompok? Sigma F. Oke, sudah. Dengan 140 dikata. Perhatikan rumus-rumusnya ya. Nah, rata-rata itu adalah sigma FI dibagi dengan sigma FI. Tambahkan dengan panjang kelasnya berapa? Dari 50 sampai 59, 10. Oke. Maka tariklah ke bawah akan seperti ini.
Ya silakan. Kan apa nih yang tentang tadi masih tentang ukuran data nih. Iya. Di sini Elsa mau bertanya, jadi apa yang maksud dengan ukuran penyebaran data, Bu? Oke. Pertanyaan dari Elsa, ada siapa yang bisa menjawabnya? Silakan. Ada, Bu. Oke, silakan Wana. Jadi kan yang ditanya Elsa itu kan maksud dari ukuran penyebaran data. Nah, Iya. yang Wana pelajari itu penyebaran data tuh dia nilai yang menyatakan seberapa jauh data tersebut dari pusatnya. Dari pusat data tersebut udah berapa jauh dia. Nah, di situ dia terdiri dari jangkauan kuartil sama jangkauan interkuartil. Oke, terima kasih. Bagus, Wana. Ibu Sukma mau nanya, Oke, silakan Kak Sukma, ada pertanyaan apa? Bu, gimana sih cara menentukan simpangan rata-rata dari tabel frekuensi? Menentukan simpangan rata-rata dari tabel frekuensi. Ya. Nah, dari pertanyaan Sukma, siapa yang bisa menjawabnya untuk kawan-kawan semua? Saya Bu, Bu. Bu, Saya Bu. Bu. Oke, Rian, silakan. Oke Bu. Nah jadi dari tabel yang udah kita buat dapat kita lihat, yang pertama tentukan XI atau titik tengah, kemudian dikali dengan frekuensi lalu dapat hasilnya. Yang kedua titik tengah atau XI dikurang dengan X rata-rata. Nah langkah selanjutnya, kemudian frekuensi dikali dengan XI dikurang dengan X bar Atau X rata-rata. atau X rata-rata. Oke, ya, terima kasih. Nah, bagaimana dengan jawaban dari Rian? Semua bisa mengerti? Bisa, Bu. Paham ya? Oke. Lanjutkan lagi diskusinya. Bu, Ya, boleh bertanya? ya silakan. Bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata dari sebuah histogram? Oke, dari sebuah histogram. Coba siapa kakak menjawab? Oke, silakan. Seperti pertanyaan Lisa, bagaimana menentukan simpangan rata-rata dari histogram? Jadi jawabannya sama seperti jawaban Febrian, tapi hanya saja di sini kita mengubahnya dalam bentuk tabel frekuensi. Oh, jadi terubah dulu dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian ditentukan yang lainnya gitu maksud kakak? Oke. Bagaimana yang lain, setuju dengan jawabannya Kak Maudi? Setuju. Bagaimana Lisa? Setuju. Setuju, oke. Terima kasih. Silakan kerjakan lagi. Sudah 30 menit berlalu, artinya kita sudah sepakat tadi bahwasanya cuma 30 menit ya mengerjakan LKPD-nya. Sekarang giliran kalian masing-masing kelompok mengumpulkan kepada Ibu. Silakan hasil diskusinya. Ya, terima kasih. Kelompok 1 bagaimana? Oke. Nah, di antara kalian setelah mengumpulkan hasil
LKPD atau hasil diskusinya kepada Ibu. Silakan untuk yang berkenan bersedia presentasi ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 3, 1 belum mau? Kelompok 2 aja dulu? Belum siap, oke. Silakan kelompok 2 maju ke depan, waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ladia di Sekolah Najla. Saya Elsa Suryananta. Saya Luisa Mutiara Maida Tamba. Jadi di sini kami akan menjelaskan jawaban dari kegiatan 1. Jadi di sini diterangkan data yang merupakan data pendapatan neto 45 perusahaan besar di Indonesia. Jadi di sini sudah tertera ada 6 kelas dengan frekuensi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada 2, 8, 15, 7, 10, dan 3. Nah, di sini ada pertanyaan menanyakan titik tengahnya. Jadi rumus untuk mencari titik tengah itu yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, jadi contohnya untuk kelas pertama. Nah, lalu di tabel selanjutnya di situ ada ditanyakan hasil dari nilai FI dikali XI. Nah, di sini kita tinggal mengalihkannya saja. Seperti di kelas 1, nilai FI-nya itu 2 dan nilai titik tengahnya 15. Kita kalikan 2 dikali 15 itu 30. Begitu juga di kelas 2, 8 dikali 26 sama dengan 208. Dan seterusnya sampai kelas 6. Nah, lalu karena kita sudah dapat nilai FI dikali XI, baru kita dapat mencari nilai rata-rata. Seperti yang tertera di samping tabel, itu ada rumusnya, yaitu nilai rata-rata sama dengan X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, di sini sigma itu kan penjumlahan, berarti jumlah dari seluruh FI dikali XI. Kita jumlahkan saja yang sudah kita cari, lalu dapat hasilnya 1929. Lalu kita cari nilai sigma FI-nya saja, tidak perlu pakai XI. Lalu hasilnya itu 2 ditambah 8 tambah 15 tambah 7 tambah 10 dan tambah 3, hasilnya 45. Lalu kita masukkan ke rumus, di mana 1929 dibagi 45, hasilnya 42,86. Lalu baru kita bisa mencari hasil nilai mutlak XI dikurang X bar. Nilai mutlak XI di kelas 1 itu 15 dikurang X barnya yaitu 42,86. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari nilai rata-ratanya, baru kita bisa mencari nilai mutlak XI dikurang X bar. Nah, untuk contoh di kelas 2 nilai XI-nya itu 26 dikurang X bar yaitu 42,86. Nah, itu kan hasilnya minus 16,86. Nah, tapi karena untuk nilai mutlak itu tidak ada hasilnya negatif, jadi semuanya positif. Lalu begitu juga untuk di kelas-kelas selanjutnya. Nah, untuk di tabel terakhir ada ditanya nilai FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Kita tinggal kalikan saja. Seperti untuk contoh kelas 1, 2 dikali 2 dikali 30, 2 dikali 27,86, yaitu hasilnya 55,72. Dan begitu juga untuk seterusnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, hasil simpangan rata-rata. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, simpangan rata-rata itu rumusnya sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. Nah, kita kan sudah mendapatkan hasil dari FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Kita tinggal menjumlahkannya saja semua, lalu didapat hasil 557,3 dan begitu juga nilai sigma FI yaitu 45. Kita tinggal bagi saja dan mendapat hasil 12,384. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang dipertanyakan, silakan. Oke. Jadi saya mau mewakili dari kelompok pertama nih ya. Nah, di sini kami
Baik, untuk pertanyaan dari Wana akan dijelaskan oleh Lisa. Untuk mencari nilai mutlak XI dikurang X bar pada Microsoft Excel, yaitu yang pertama adalah ketik tanda sama dengan. Lalu di sini dimasukkan kode absolut atau ABS karena dia merupakan nilai mutlak. Lalu ketik tanda kurung dan scroll ke kolom XI. Lalu ketik tanda kurang dan lalu tanda dolar. Lalu scroll lagi ke kolom X bar. Lalu kurungnya ditutup. Kemudian tekan enter. Oke. Bagaimana? Kelompok 1? Bisa, alhamdulillah. Yang lain ada lagi pertanyaan? Ada? Sudah paham? Oke, sekarang silakan kembali kepada kelompok 2. Sekian yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Oke, selanjutnya kita mengambil kesimpulan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan atau sharing ide untuk mendapatkan satu kesimpulan yang mantap? Siapa? Elsa, Bu. Elsa, silakan Elsa. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang simpangan rata-rata yaitu simpangan rata-rata ialah jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang menyimpang dari rata-ratanya. Oke, baik, bagus ya dari Elsa. Silakan siapa lagi? Bu, Silakan Sukma. jadi simpangan rata-rata data berkelompok dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sigma I sama dengan 1 menuju K dikali FI dikali X1 dikurang X bar per sigma I sama dengan 1 menuju K FI. Jadi itu untuk rumusnya, Bu. Oke, siapa yang mau menjelaskan atau menerangkan apa-apa aja rumusnya? Di dalam rumusnya itu ada SR, ada XI. Siapa yang ingin menjelaskannya? Apa-apa yang dimaksud dengan XI, X bar atau sigma? Bu, Wana mau jelasin simbol. Oke, silakan. Jadi kan simbol yang diucapin tadi kalau nggak salah ada 5 ya, yang itu ada XI, ada X bar, sigma, terus ada K, satu lagi FI. Yang pertama itu ada sigma. Sigma itu dia jumlah dari semua. Yang kedua ada K. K itu banyaknya kelas interval. Terus kalau X bar itu nilai rata-rata dari semua. Terus ada lagi XI. XI itu nilai tengah dari semuanya. Oke, terima kasih. Jadi siapa yang mau merangkum seluruhnya? Saya, Bu. Udah paham semua ya? Oke, Ibu pilih tadi kita wanita, laki-laki. Sekarang coba Rian. Oke, Bu. Jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita dari awal hingga akhir pelajaran adalah simpangan rata-rata merupakan ukuran penyimpangan data terhadap rata-rata hitung. Nah, simpangan rata-rata data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus sigma I sama dengan 1 menuju K FI dikali X1 dikurang X bar per sigma I sama dengan 1 menuju K FI. Oke, alhamdulillah berarti sudah paham semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita kuis ya. Kali ini kuisnya kita menggunakan Quizizz. Nanti Ibu kasih sama kalian kode Quizizz-nya. Silakan buka HP-nya. Oke, silakan join Ibu di joinmyquiz.com. Kemudian di situ ada kodenya, silakan masuk. Sini udah ada 4 orang ya. Oke, sudah 5 orang ya. Ada Wana, Maulidia, Dina, Sukma, kemudian ada abang-abang. Oke, terima kasih semuanya karena kalian sudah menjawab kuis-kuis pada Quizizz. Nah, dari kuis-kuis tadi, yang peringkat pertama diberikan kepada Maudila Zuhra. Kebetulan beliau yang cepat ya. Kemudian ada Febrian peringkat kedua.
kemudian ada peringkat ketiga Luisa, ya. Nah, semuanya bagus, cuma hanya tadi kecepatan atau ketepatan mereka menjawab, ya. Tapi semuanya sudah alhamdulillah bagus, peningkatan sekali ya. 88% sudah terjawab semuanya. Oke. Sekarang Ibu mau melakukan refleksi. Nah, di sini Ibu mau menanyakan sama kalian tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian semua? Oh, alhamdulillah, terima kasih. Pada materi ini bagian apa yang masih belum kalian pahami? Oh, semua, alhamdulillah. Kemudian bagaimana caramu tentang proses pembelajaran berikutnya? Menggunakan kuisis lagi, kemudian Lebih banyak soal-soal kuisisnya. soal kuisisnya, oke, Ibu perbanyak lagi. Kemudian bagaimana tentang metode kita hari ini? Ibu menggunakan discovery learning. Model pembelajaran kita discovery learning itu seperti ini. Kita diskusi kelompok apa seperti ini lagi atau bagaimana? Seperti ini lagi. Lebih seru? Apa kalian suka seperti ini? Oke, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke simpangan baku dan ragam. Silakan pelajari, silakan explore, silakan mencari di Google, ya. Silakan kalian cari bahan sebanyak-banyaknya. Nanti kita jumpa lagi minggu depan pembelajaran tentang simpangan baku dan ragam, ya. Nah, kemudian Ibu di sini memberikan pesan moral untuk kalian semuanya. Tidak ada hubungannya dengan hari ini simpangan rata-rata, cuman hanya seperti kata-kata mutiara untuk kalian. Semoga membangun, ya. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Iya kan? Sudah banyak kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak belajar dan tidak sungguh-sungguh. Banyak contoh ya nak di sekeliling kita. Oke, itu kutipan dari Imam Syafi'i. Sampai sini jumpa kita. Silakan rapikan mejanya.